Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan Pak Didas. Kali ini kita akan belajar tentang peran di sekolah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menemukan arti penting peran dari setiap warga sekolah. Yang kedua, siswa menyimpulkan kewajiban atau tugas setiap warga sekolah. Dan yang ketiga, siswa mampu bertanggung jawab sesuai dengan perannya, baik di rumah maupun di sekolah. Peran di sekolah. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah. Selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian, kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan lancar. Semua peran saling melengkapi. Perhatikan gambar berikut. Lihat, ada siswa yang sedang mengelap kaca, ada juga yang sedang merapikan meja kursi, ada yang sedang membersihkan lantai, dan juga ada yang diam saja. Apa peran anak yang ditunjuk oleh anak panah biru? Perhatikan baik-baik. Apa perannya? Ya, perannya adalah membersihkan lantai. Apa akibatnya jika peran tersebut tidak dilaksanakan oleh anak tersebut? Akibat yang terjadi adalah lantai menjadi kotor karena tidak ada yang berperan menyapu lantai. Coba sebutkan peran yang lain. Peran merapikan bangku, peran mengelap kaca. Bagaimana jika ada yang seperti pada anak yang ditunjuk oleh anak panah coklat? Lihat baik-baik, dia hanya diam saja, bahkan menunjukkan kesan marah. Apa yang terjadi? Suasana kelas akan berantakan karena tidak ada kerjasama di sana. Tugas warga sekolah. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Sebagai siswa, tugasmu adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Adapun tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Gurulah yang menjadi panutan dan teladan bagi siswanya. Menurutmu, apa tugas kepala sekolah pada gambar berikut? Tugas kepala sekolah memimpin dan mengawasi semua kegiatan di sekolah. Pada gambar, lihat, ini adalah gambar upacara bendera. Maka salah satu tugasnya adalah mengisi pembinaan atau memberikan pembinaan kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa, tapi juga guru dan pegawai lainnya. Bagaimana dengan peran-peran yang lain di sekolah? Lihat, ada petugas tata usaha yang bertugas mengadministrasikan keuangan atau juga surat. Ada juga petugas UKS yang bertugas
atau berperan sebagai pemeriksa kesehatan. Ada juga petugas keamanan atau satpam yang bertugas mengamankan seluruh wilayah sekolah. Juga ada petugas perpustakaan atau biasa disebut pustakawan yang bertugas menertibkan suasana di perpustakaan. Dan juga ada petugas kantin atau koperasi yang bertugas melayani penjualan ataupun pembelian barang. Peran dalam kelompok. Peranmu sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Misalnya, guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni. Pada tugas tersebut, ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada juga siswa yang berperan mencatat hasil diskusi. Ada juga yang berperan mempresentasikan atau menyampaikan hasil karya yang telah didiskusikan. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Tidak ada yang merasa dibebani atau bahkan merasa paling ringan sendiri tugasnya. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Itulah anak-anak terkait dengan peran dan tugas di sekolah. Oleh karena itu, ketika kita mendapat tugas dalam kelompok kita, maka kita harus melaksanakannya dengan baik, bukannya malah marah atau tersinggung. Kewajiban melaksanakan peran dalam Islam. Rasulullah pernah bersabda, dan ini juga nasihat untuk kita semua adalah perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan saling berempati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasakan sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan senantiasa berjaga dan merasakan demam. Artinya anak-anak, orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Pernahkah kalian tersandung batu? Ketika jempolnya sakit atau lututnya sakit, pasti yang lainnya juga akan merasakan sakit. Ya, mata kadang menangis karena sakitnya, kaki yang satu akhirnya dia harus menumpu beban, jalannya seperti berjalan satu kaki. Inilah akhirnya seluruh tubuh juga ikut merasakan kalau lutut atau jempol kakinya sedang sakit. Sama juga ketika kita bertugas dalam kelompok, maka itu adalah tanggung jawab kita semua. Tidak bisa dibebankan hanya kepada ketua kelompok atau hanya kepada anak yang mencatat saja, tapi itu adalah tugas satu kelompok tersebut. Oleh karena itu, ketika ada tugas kelompok, maka harus saling kerjasama, saling bahu-membahu, dan saling mendukung, bukannya saling merendahkan atau meremehkan. Itu yang bisa Pak Dida sampaikan. Mari kita tutup dengan doa dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi Selasa depan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.